Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Frustasi apa ngebetnya Pras nih si Anies? Denny Siregar, ide Anies bukan cuma brilian, tapi juga gila. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Ini yang kita katakan kebijakan ini tanpa kajian dan kita tidak tahu bagaimana dasar berpikirnya begitu. Keselamatan pengendara sepeda juga itu dijamin dalam undang-undang lalu lintas, tetapi itu tidak ada tertuang dalam kebijakan gubernur. Sekarang sedang membangun jalur-jalur untuk sepeda, jalur sepeda sepanjang 23 km. Prioritas pembangunan jalur sepeda ini ke kawasan-kawasan yang di sana diterapkan kebijakan ganjil genap. Pegiat media sosial Denny Siregar kembali mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia pun menyindir Anies yang tengah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR agar disediakan jalur sepeda di jalan tol dalam kota. Anies menciptakan mimpi, bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya, tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan pahit ini. Kata Denny lewat akun Twitternya @DennySiregar7. Kabarnya DKI Jakarta ajukan ke @Kemenpu supaya disediakan jalur untuk sepeda di jalan tol dalam kota. Antar kalau ada yang ketabrak disalahin mobilnya karena terlalu kencang. Kadang ide Anies Baswedan ini bukan hanya brilian, tapi juga gila. Diketahui sebelumnya Gubernur Anies Baswedan tahun lalu telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang penyediaan jalur sepeda di ibu kota. Diketahui dalam peraturan gubernur 128 tahun 2019 itu dicantumkan kawasan yang sudah disediakan untuk jalur sepeda, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Salemba Raya, dan Jalan Proklamasi. Kemudian Jalan Penataran, Jalan Pramuka, Jalan Pemuda, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisimangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan RS Fatmawati Raya, dan Jalan Tomang Raya, dan Jalan Kiai Caringin, Jalan Cideng Timur, Jalan Cideng Barat, Jalan Kebon Sirih, Jalan Fahrudin, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, dan Jalan Jatinegara Timur. Saya sebenarnya juga heran dengan apa yang ada pada pikiran Anies. Entah ini efek saking frustasinya Anies atau memang Anies benar-benar ngebet pengen nyapres. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik, yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi, harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin Bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadruners yang 7 juta umat itu yang menyumbang. Apalagi si Novel Bamukmin sudah mendeklarasikan dirinya siap menjadi pendamping Anies sebagai cawapres. Jadi tidak susah menggerakkan mereka untuk donasi, tinggal iming-iming kafling surga dan bidadari. Pasti para kadruners akan senang hati menyumbang untuk memenuhi logistik Anies sebagai capres terpilih. Oh iya, belum lagi logistik akan datang dari 2000 advokat. Jika satu advokat menyumbang 1 miliar rupiah saja untuk keperluan logistik, maka akan terkumpul dana 2 triliun. Wow, bisa berhasil nih Anies maju jadi calon presiden? Ketidakfokusannya mengelola pemerintahan telah menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini dipicu oleh overlapping program sehingga pemerintahannya tak memiliki skala prioritas serta arah yang jelas. Mau dijadikan seperti apa ibu kota? Faktanya, LBH Jakarta memberikan rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Rapor merah itu diserahkan dalam bentuk kertas posisi. Adapun yang menjadi sorotan mulai dari buruknya kualitas udara Jakarta, penanganan banjir, penanganan pandemi COVID-19, hingga reklamasi Jakarta. Yang lebih memuakkan, Laode Basir berani menjual nama masyarakat Indonesia Timur yang katanya sangat iri dengan warga Jakarta lantaran dipimpin oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan berhasil memimpin Jakarta selama ini. Fakta yang tak terbantahkan. Selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, angka kemiskinan rakyat Jakarta meningkat. Selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, program normalisasi dan naturalisasi mandek tidak berjalan. Bahkan, selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, dia tanpa malu atau tidak tahu malu, malah bangga mengatakan realisasi target program rumah DP 0 sudah mencapai 0,26%. Selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, hanya 0,26%, bahkan tidak sampai 1% realisasi target rumah DP 0 yang tercapai. Jadi, Anies Baswedan ngapain aja ya selama ini?
Bisa dibayangkan bagaimana perasaan jutaan rakyat miskin Jakarta yang terbuai dengan janji manis kampanye Anies Baswedan tentang rumah-rumah DP 0 tersebut? Bagaimana menurut Anda?